Balik lagi di studio bola bareng gue pastinya Adrian Gigi 2. Dan gua Mamang Cashbor. Terlalu Basic. basic wah. Ya sih ada tuh janjian ngomong gitu. Emang sengaja gue ngomong. Oke, welcome back teman-teman. Di channel lagi. kita. Kembali lagi di sini. Yang kontennya nggak cuma nyomotin highlight diisi suara AI. Terus dijadiin short. Habis itu besoknya ting 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 ting. Racin. Bukan racin. Enggak, itu ada kemarin orang konten konten ini sosok komen pahit di Football. Aduh. Nggak berisi ya. Konten lu hilang kan? Muncrat. Kena copyright. Kick off Chelsea, gue sebut aja. Sengaja gue mah. Thank you banget buat teman-teman yang udah nungguin videonya Studio Bola, walaupun gue nggak tahu ada yang nungguin apa enggak. Ada lah. Yang pasti kalian ngomel ya isinya. Marah-marah karena kita nggak pernah konsisten bikin video katanya. Oh gitu. Ya, mohon maaf kita masih labor ya. Enggak, kita mikirnya ini dong positif. Berarti apa tuh? Di quote-nya masih konsisten. Betul. Gitu. Semoga ada investor dan kita jadi bisa konsisten. Jika berminat di bawah sini ada kontak persen. Tapi kalau minggu-minggu kemarin kita sambil ada gedek-gedeknya dikit-dikit ya kan. Walaupun lu happy dengan performa yang dikasih sama Liam Ball. Hari ini ya dan minggu ini catatannya jauh lebih bagus. Siap. Kita 2 kali menang beruntun. Di Liga sekali dan di Liga Champions sekali. Ya enggak? Nah, itu bakal kita bahas di video ini teman-teman. Kita bakal bahas juga beberapa hal lain selain performa Chelsea yang emang berarti 3 pertandingan ya. 3 pertandingan ke belakang itu berarti menang. Selain itu kita juga bakal bahas sedikit soal nasib Raheem Sterling yang ternyata tadi sejam sebelum gue berangkat akhirnya klub statement keluar. Ya. Tadi siang jam 2-an kalau nggak salah. Jam 2-an klub statement keluar. Udah gitu kita bakal bahas isu-isunya Cole Palmer yang katanya aku lebih cinta di Manchester, kalau City nggak mau, MU juga nggak apa-apa. Nggak mungkin dong, bodoh. Ya, itu juga bakal kita bahas. Dan ada sedikit, kita berarti next itu bakal bahas taktik Rosenior kalau misalnya nanti di minggu depan ya? Ya. Minggu depan, weekend ini bakal ketemu West Ham juga teman-teman. Yaudah, gitu aja. Thank you banget yang udah nonton sampai akhir seperti biasanya. Udahan dong itu. Yang udah nontonin videonya Studio Bola, yang udah subscribe, terima kasih. Yang udah like, comment, and share juga semuanya, terima kasih. Saweria, kayaknya gue belum ngecek. Sepi ya, Saweria kita lagi sepi. It's okay, nggak masalah, ya kan? Karena ini project seni. Laper sih sebenarnya, ya. Jadi kita bakal mulai videonya, habis intro kayak biasa. Wanda. Harus gitu ya, Harus. Nggak bisa lebih manly gitu. Wanda gitu. Oh, minum Sprite aja kayak gitu ya. Kan minuman lo yang bawa. Minum Sprite doang. Kan emang gitu. lu sering kalau lu kan setiap kesini syuting. Ntar bilang lagi nggak ada isinya ntar. Hah? Ntar bilang lagi. Bodoh amat. Orang Wanda juga udah mabok minum dari tadi. Air putih nyolong ini. Air putih kok peran man. Chelsea lolos ke babak 16 besar langsung. Garis bawahi langsung. Ada 15 UCL katanya. Hah? 15 UCL. Playoff. Dan digolin sama kiper. Iya. Digolin sama kiper. Ya Allah. Cuma yang gua kaget juga Barca ya. Barca selamat dari playoff. Dan playoff tidak melewati playoff ini sangat-sangat menguntungkan. Iya. Karena jadwal juga jadi lebih sedikit. Yang harusnya ada playoff 1 match atau 2 match sih? 2 match kan? Harusnya ada 2 match playoff. Iya. Kita jadi 2 match ya. 2 match playoff jadi bebas. 2 minggu lebih napas lah. Bisa lebih napas, bisa juga ada kalau misalnya amit-amit ada yang cedera, recovery-nya lebih tidak terganggu. Iya. Insya Allah juga tidak bertambah angka-angka pemain yang cedera ya. Terus apa lagi Wan kalau misalnya yang untungin kalau misalnya kita dari 16 besar langsung? Kenapa kita langsung lolos ke babak 16 besar ini sesuatu yang something big ya? Karena itu tadi Clara udah bilang menguntungkan untuk sesi jadwal kita di Februari lebih lengang. Lu bayangin aja kalau misalkan kita playoff, kita mesti ketemu Arsenal di tengah
bulan di leg kedua. Betul. Dan 3 hari berikutnya habis itu playoff. Leg kedua semifinal Carabao ya. Carabao, iya. Kalau lupa, mungkin kalian ada yang nggak pentingin Carabao kan? Iya. Itu masih kompetisi loh, itu dapat piala loh itu. Itu ada duitnya itu. Ada duitnya. Itu gua nggak kebayang itu kayaknya rumah sakit udah masangin bed nama Fofana, James. Udah pada cedera lagi. Jadi untung banget kita langsung lolos dan akan main di bulan Maret. Lebih tepatnya di antara 12 Maret sampai 18. Leg pertama 11 Maret. Ya. 11 Maret. Diriku masuk penjara. 11 Maret. Berarti itu H+1 Chelsea ulang tahun. Oh iya. Iya. Berarti ulang tahun leg pertamanya 121. Itu gue lupa. Iya dong, 125. 121 kan? Kemarin kan 120 kita yang kita nggak dapat jersinya itu. Wah. 4 juta jersinya, coy. Dan leg keduanya seminggu setelahnya tanggal 18 gitu. Jadi untung banget kita langsung lolos karena nggak playoff dan kita lolos tuh juga sebenarnya bukan karena Chelsea menang doang. Oh iya benar. Tapi karena diuntungkan dari game-game yang lain. Ya, Madrid kalah, PSG sama Newcastle seri. Oh, enggak, kalau kita menang doang kita tetap lolos 16 besar tapi posisi 8. Oh, iya? Karena emang beda poinnya segitu aja. Ada sih, maksudnya gini, kansnya Madrid lolos itu sampai menit 90 itu masih ada. Iya. Nah, tapi gara-gara Trubin golin, ditambah lagi Sporting juga menang ternyata. Betul. Dan gue kaget banget si Tottenham kalau Liga Champions OP anjir. Iya. Iya, betul. Sebenarnya banyak faktor. Gitu. Jadi diuntungkan sama game lain juga dan yang bikin dan ini magicnya dari Liga Champions ya. Oke. Kita kemungkinan akan ketemu sama 4 tim. Siapa aja tuh? Ya kan? Ada Newcastle, ada PSG, Monaco, dan Karabakh. Nah, ada 2 hal nih. Karabakh kita udah pernah ketemu di sebelumnya penyisihan. Iya, betul. Kalau di format lama, itu nggak bisa. Nggak mungkin ketemu. Dan ada Newcastle. Di format lama, kita nggak bisa ketemu yang senegara. Ya, itu cuma di 16 besar doang. Semifinal, quarter. Quarter bisa. Di 16 besar kalau di 16 besar nggak mungkin ketemu. Tapi format baru, semuanya bisa. Dan yang game yang terseru semalam, Benfica Madrid, itu Benfica bisa ketemu Real Madrid lagi playoff-nya. Gila, seru anjir. Bisa balas dendam tuh Madrid. Betul. Gitu. Dan kalau misalkan Chelsea lolos playoff misalkan ya, di peringkat dari peringkat 9 sampai peringkat ke 16. Itu ada keuntungan akan bertemu tim yang lebih mudah sebenarnya. Oke. Nah, enggak. Kan ada yang seed, ada unseed yang bawahnya itu. Dibagi dulu lagi. Intinya diuntungkan banget kita bisa lolos dan gue termasuk salah satu yang sebenarnya pas drawing itu ada. Itu gue yang pesimis. Pas kapan? Pesimis kita akan langsung lolos di 8 besar. Yang pas kemarin terakhir video. Yang enggak, yang waktu drawing awal-awal. Iya, drawing awal. Gue bilang ini kalau mau acara ketemu ini beneran ketemu semua kan. Ya. Itu gue pesimis gitu. Gue nggak yakin Chelsea bisa lolos langsung lewat jalur 8 besar. Ya, karena ujung sama ujungnya tuh ketemu sama tim yang susah. Tim pembunuhnya lah gitu. Iya. Pertama ketemu Munchen di Allianz, terakhir ketemu Napoli di Diego Armando Maradona. Pinaples, ya. Gila tuh. Dan lu tau nggak? Semalam ada fans Chelsea yang 2. Step. Ya, intinya 2. Emang itu laga berdarah itu. Lu tau nggak dia apa? Hah? Kakinya kena obeng. Tusuk obeng. Iya, step. Iya. Itu laga berdarah itu semalam itu. Maksud gue emang ultrasnya Napoli segila itu. Kan dulu pernah ada yang apa? Ini. Ini Napoli. Garuk-garuk gitu. Kan pernah ada tuh yang di luar stadion. Jangan ngomong gelar kuning. Gelar kuning kan. Enggak di ini gitu. Oh, di Cote. Jorok dong jatuhnya. Cubit tepi. Jeder. Nah, artinya emang Itali ya. Iya, maksud gue bukan yang serem buat Chelsea doang, tapi buat fans away-nya pun serem. Away-nya paling serem. Gitu. Jadi mental Chelsea di sini
Keuji sih gue akui. Tapi nggak ada way, apa maksudnya nggak ada yang way chaos kayak dapat fireworks itu untungnya enggak ya. Oh iya, nggak ada. Nah, itu kan ngaruh banget waktu istirahat pemain. Dan terbukti ya dengan istirahat yang cukup, ya kita bisa membalikkan kedudukan dari yang unggul ketinggalan unggul balik. Ya. Berkat 2 gol dari Bambang Pamungkas. Wah, bukan dong. Nomor 20. Christian Gonzalez. Kan nomornya 10 itu. 20. Iya. Deco. Set. Salah. Gini. Anjay. Gini. Besok gua minta Lu tau nggak itu apa? Lu tau nggak itu artinya apa? Itu gue tadi saking penasaran. Enggak, gue saking penasaran. Itu bener topeng. Iya. Itu bener topeng buat nutupin bagian mukanya. Ini. Lo tau gak itu artinya? Gue saking penasaran ya kenapa dia selalu kayak gitu. Dan ketika JP ngegolin, Pau Pedro ngegolin dan selebrasinya itu dia tanpa ada senyuman di situ. Oh iya. Iya. Kenapa? Hah? Ilmu. Kenapa? Ilmu. Jadi kalau filosofinya, dia satu negative voice. Dia nggak mau dengar segala macam yang berbau negatif. Jadi untuk buka sama kayak ininya Pedro Neto. Oh, sama kayak ini nggak sih Bellingham yang ini? Ya, Bellingham yang gini, Pedro Neto juga gini kan, dua. Gini. Oh, pantesan si Joao Pedro di Instagramnya. Pedro Neto gini, Pedro Neto gitu. Di Instagramnya si siapa? Jopet. Dia nulis kayak gini nih. They said impossible, I said watch me. Anjir, gue munculin tuh. Itu jadi emang mental filosofi dari si kayak pemain Chelsea bagusnya punya identitas yang menjual dari setiap selebrasinya masing-masing, dari Cole Palmer yang bahkan selebrasinya di branding sampai Jopet yang punya Jopet sama Neto ya kayak Jordan berarti ya level Jordan harus ngeri. Karena ya nggak, kalau orang bilang lah main jago-jago banget malah sibuk sama ginian, pantas lo nggak berkembang hidup lo. Kalau lo ngomong kayak gitu, omongan dari gue, pantas hidup lo situ-situ aja. Branding tuh ya perlu. Branding. Lo lihat CR, lo lihat Beckham. Di luar lo lihat Jordan, di luar bola. Lihat Karyo. Belum sempat tuh branding. Tapi udah ke branding kan gue mulut sampah gitu. Brandingnya jelek sih emang. Tapi ngomong-ngomong Joao Pedro, lu tau nggak? Dia sempet pacak klik gol. Iya, di Liga Inggris khususnya kan. Di semua ya. Gak ngapa-ngapain sekitar sebulan. Sorry, 2 bulan. 2 bulan ya. Terakhir dari golin itu sampai sekarang masih 2 bulan. Iya. Sampai sekarang masih 2 bulan ya. Dan dia sebenarnya sampai ngegolin kemarin lawan Newcastle sama lawan ini kan si Crystal Palace. Nah, sebelum itu lama dia. Ya. Hampir 9 laga tanpa golin. Gue bilang sebulan soalnya itu kayaknya gue baca beritanya pas baru sebulan. Oh iya, bisa. Lalu ada ngelesnya. Oke, betul. Nah, tapi si di wawancaranya si Joao Pedro gitu ya. Dia sempat ditanya sama si Micah Richards. Oh, ada tuh. Ada di ini CBS itu kan. Oke. Tanya kan kayak lu sekarang bisa golin lagi gitu kan. Betul. Dia bilang, "Oh iya, saya tahu karena bermain di Chelsea, pressure tinggi ya kan. Dimana situ saat saya masih membuktikan bahwa saya layak gitu." Jadi ini kan emang musim pertamanya dia. Bisa dibilang begitu. Dia di Chelsea ya. Di Chelsea. Awal karir kan dia di Watford, Brighton. Betul. Ya, sorry to say itu tim tier 2 mediocre kan. Dan ketika dia di level tertinggi ini, di situ dia sadar gitu bahwa wah dia nggak bisa main kayak gini nih, nggak bakal kepake. Dia akhirnya mencoba lagi, try sampai sekarang udah nemu hasilnya. Dan kenapa gue bilang kayak gitu? Lu lihat 2 golnya Joao Pedro itu bisa dibilang individual goal. Satu kaki kiri, satu kaki kanan. Kalau dia ada gol sundulan, perfect hat-trick. Dan akan ada 3 pemain Chelsea dan walaupun Palmer ya dua-duanya ya. Palmer, iya. Walaupun Palmer dua-duanya asis, cuma menurut gue itu individual goal. Karena dari jarak Palmer ngasih asis ke dia bikin gol itu jauh. Maksudnya banyak movement lah yang dia lakuin gitu loh. Dan dia di situ pas ditanya sama Thierry Henry juga, dia bilangnya saya mencoba lebih sabar dan lebih mengukur jarak antara saya dengan back. Gitu. Sekalm itu sekarang dia lebih ngotak ya. Iya. Kalau Nico Jackson ngotak gitu juga kira-kira mainnya. No comment deh. Tapi dia lagi nih masalah taktik, lo tanya. Gue pengen bertanya masalah taktik. Emang ngaruh?
Karena yang gue lihat, ya ini kacamata awam, kacamata orang yang hujan tuh awam. Bodoh, nggak peduli, biarin gue patahin. Kacamata orang awam atau kacamata orang nggak ngerti taktik deh. Garis depannya Chelsea gila semalam. That's it. Babak pertama, babak kedua nih. Di babak kedua lebih hidup. Ya. Itu aja sih, udah segitu. Dan emang Jopet on fire semalam. Oke. Udah cukup sampai situ. Tapi emang kalau secara taktikal emang ada apa? Gue sedikit kalau ngomong taktik, gue sedikit ngebahas yang Crystal Palace. Oke. Chelsea main di Selhurst Park itu musim lalu juga seri. Dan Selhurst Park itu adalah tempat di mana tim-tim besar jarang menang. Betul. Musim ini Liverpool kalah, ya kan? Tim-tim besar juga nggak dapat poin maksimal. Ya kan? Cuman MU yang menang, ya kan? MU tim kecil ya. Setara. Nah, itu lu bayangin. Liam kan dulu ngomong, Liam itu nggak punya pakem. Dia Liam Delap apa Liam senior? Dia masih orang senior. Pakemnya Liam adalah nggak punya pakem. Dan waktu lawan si siapa? Crystal Palace itu, dia mirroring formasinya si Glasner. Jadi lu main di kanan, gue main di kiri. Bener, jadi ibaratnya kalau lu main 5-2-3, gue main 3-2-5. Nah, di yang semalam ini, itu Conte kan main 3 back. Betul. Literally Chelsea main 3 back. Betul. Tapi karena Fofana babak pertama loyo banget. Dan golnya Vegara keren sih. Iya dulu. Golnya Vegara keren sih gue akuin ya. Golnya Vegara keren, tapi emang karena backnya Fofana ya. Nah itu. Iya sih. Itu lu bayangin. Pada dasarnya tuh Napoli mereka 3 back. Ya, dan dengan 2 wingnya itu maju mundur kayak biasa. Di Lorenzo sama Atletico lupa. Oke. Nah, Chelsea tuh sebenarnya mirroring itu. Tapi mirroringnya dia pakai segitiga gitu. Nih gambar ini nih. Gambar muncul kan. Oke, gitu ya. Jadi ngebikin center back-nya itu lebih maju daripada garis tengah lapangan. Udah bukan highline lagi nih, Mak. Udah lewatin ultra highline. Karena emang udah nggak di wilayah bertahan. Bener. Tapi si yang jadi center back yang kanan kirinya ini, betul. Enggak ini posisikan itu adalah yang larinya kayak Kijang. Siapa satu itu, Bang? Cucurella. Oke, Kijang. Satu jaga masjid, James. Hah? James. Iya, Kijang sih kadang. Iya. Kijang kalau sampai menit 70 dah. Tuh. Cucurella sama James. Iya benar. Nah, maksud gua ini bener buat ngeredam winger-winger sama gelandang eksplosifnya si Napoli. Ini berhasil nih. Karena kalau lihat dia juga bikin segitiga nih. Tuh. Nggak dengerin aja. Oh iya, mereka juga main segitiga. Iya, jadi lu segitiga, gue segitiga. Nah, tapi kita gue lebih keluar nih mainnya nih, lebih keluar. Nah, babak kedua si Conte nge-switch. Betul. Lebih nge-press. Ya kan? Dah pinternya Liam saya ini apa? Chalobah mainin. Chalobah tuh emang udah siap buat tempur, ya kan? Dimainin dan yang ngacak-ngacaknya Palmer. Betul. Udah jadi tuh barang. Apa yang bisa apa yang harus gue tahu tadi? Coba. Terlepas dari golnya Vegara yang individualnya keren, terus gol Højlund yang tap in. Iya, tap in enak banget, udah dimanjain banget lah, kasarnya gitu, kebuka banget. Sanchez tuh tenang. Wih, iya dong. Terakhir yang tendangan Lukaku dia bisa nahan kayak gitu kan. Tapi boleh nggak kalau gue bilang pas tendangan ke Lukaku itu adalah kalau Lukaku kesurupan Gallagher. Gallagher. Gallagher pas? Hah? Pas? Sehari-harinya. Gallagher, lu ingat gak dulu kita selama Gallagher masih di Chelsea, Gallagher itu dia selalu on target. Ke kiper. Ya udah. Ya sebenarnya compactness-nya Chelsea sih yang keren tuh. Betul, jadi emang lu mau nggak mau nendang ke arah situ. Itu aja, maksud gue nggak ada yang spesial menurut gue untuk Sanchez kemarin standar lah. Ya itu doang sih emang. Iya, standar. Gue mau tahu, jadi setelah Chalobah masuk, kita di pressing kayak gimana pun sama si Napoli pun juga nggak jadi masalah. Iya. Tuh. Nggak bisa, kita nggak akan bisa ngelihat mode. Gue berani jamin kita nggak bakal bisa ngelihat mode final CWC, dah intinya gitu. Ya. Itu dah.
Gue nggak tahu gimana caranya dia bisa main kayak gitu. Oke. Cuma itu tidak akan terulang lagi. Cuma mungkin nanti 6 bulan ke depan mungkin. Ya gitulah. Jadi gue counter sih statement lu kalau misalnya lu dingin Sanchez. Nggak setuju gue. Basic aja. Kejebolan 2 gol apa bagusnya? Ya penyelamatan tenang gitu. Berapa banyak penyelamatannya dia, save-nya dia? Tuh lihat yang gue bilang mirroring. Ya kan? 3, 2 tuh. Dua doang lihatnya. Ya ntar kan di sini. Ada. Tuh. Ntar kan di itunya dilingkar-lingkarin Mas. Jadi pakemnya Liam Lawson. Jadi pakemnya Liam Lawson adalah tidak punya pakem. Gue akan mirroring cara lu. Lu main gimana gue ikutin. Lu jual gue beli. Iya. Ini yang waktu lawan Napoli. Makanya lu jual gue Lu jual gue iyain. Ini waktu lawan ini Peles. Ini nanti jangan lupa lu kirim. Kagak lah, tuh lawan Peles. Non Peles. Tuh. Oh iya mirroring semua ya. Ini teman-teman kayak gini gambarnya. Tuh kalian lihat sendiri. Isi tuh, isi. Isi, lu minta isi kan. Tapi kalau individual maksud gua selain kita harus membanggakan Jopet, pokoknya dia lini depan deh. Membanggakan lini depan yang bisa dibilang nyeremin. Tapi Fofana sih underperform parah. Ya, wajar lah. Ya, lu center back. One-on-one-nya nggak menang. Ya. Main marking di belakang. Ya lu nggak bisa berharap dia bagus terus lah. Iya, nggak bisa berharap dia bagus kayaknya. Enggak, tapi so far waktu sebelumnya bagus. Di Liga Inggris bagus. Iya. Main di babak kedua aja bisa bikin 9 defensive contribution. Iya, cuma maksud gua ya kita nggak bisa lah, maksudnya menggantungkan nasib ke defender yang kayak gitu. Iya. Dan menurut gua juga James semalam mainnya, perhatiin nggak? Karena dia menjaga space. Banyak bengong. Bukan banyak bengong, kayak nggak bukan seagresif biasanya. Iya. Banyak nih golnya Hollywood. Dia ninggalin space cukup gede itu. Iya. Nggak siap untuk apa kasarnya? Nggak siap bener-bener buat ya udah antisipasi passing ke tengah. Kalau gue jadi Liam Lawson berarti evaluasi gue ke James adalah dia nggak bisa jadiin CB. Nah itu nggak bisa main bareng Gustav. Di CB aneh deh. Iya aneh banget, serius itu aneh banget. Gitu guys. Isi kan? Isi lah. Makanya catatan malam hari ini tadi malam adalah sprint. Catatan malam hari ini adalah 1, Jopet menggila. 2, lini depannya pertahankan lah ya. Iya. Udah nggak usah, gue nggak minta banyak dari Chelsea. Semoga Chelsea lini depannya nih, third line-nya nih, third line-nya bisa kayak gini terus. Gak usah macam-macam deh. Ada yang seru tuh si Liam pas lagi doorstop. Tanya kan kayak, lu sering banget ganti center back, nanti gitu kan? Bahkan di IPL juga ganti-ganti ini. Iya. Terus dia bilang, karena kita nggak cuma punya 11 pemain bagus, kita punya 22 pemain bagus. Sedap. Respect Bang Liam. Secara memperbaiki mental pemain tuh oke. Iya. Cuma untuk menegur manajemen itu salah. Finally Douglas Luiz juga kan akhirnya ditahan sampai summer. Iya. Ya kan? Center back pun nggak jelas nasibnya. Ini udah 2 hari lagi deadline day. Ya dong? Iya. Tapi ada yang lagi disiapin sama IG Chelsea itu ada. Jaket. Itu bukan pemain. Hah? Itu bukan pemain. Jaket. Enggak, nama pemain emang jaket. Lile. Lile apa? Rennes ya. Tapi pemain muda. Iya. Dia ngomong pokoknya yang lahir 94. Douglas 94 ya? Douglas Luiz. Gua langsung nyari Kante lahir kapan ya? 91. Douglas. Bisa tuh nyari pas lagi ngetek gitu ya? Bisa lah. 98 malah. 98 lu. 4 tahun pemain 94 siapa? Ada 94. Nggak mungkin. Kayaknya bukan main sih kayaknya ya. Teaser kan. Hah? Ya, teaser apa sih namanya? Terus 94 gak ada apa-apaan juga. Ada. Apaan? Brazil juara Piala Dunia. Brazil. Bebeto. Brazil. Kan Brazil. Gue baru setahun tuh gue. Gue belum lahir. Masih -2 umur gue. Bang Adit? Udah bikin? Udah di sel.
Dosa besar ya. Itu 94 dia udah di BAP. Udah menista budi katanya itu. Udah menista budi. Parah. Udah beli bedak dia. Kacau dia mah. Kalau ketemu Mas Adit di acara-acara Josindo, liatin giginya tuh. Oh, parah banget. Disupilnya detail banget. Parah ini body shaming udah. Body shaming. Bukan body shaming, itu lebih ke bahaya buat masa depan, Mas. Ini body shamingnya nggak masalah. Image-nya rusak. Ini kalau ada calon investor mau buka video ini, nggak lucu dong. Udah rehab kok. Next. Nah, tadi gue sempat bahas yang pemain id-nya nih. Yang belum jelas sampai sekarang. Yang jacket, yang back juga nggak jelas. Douglas Luiz juga ternyata ditahan sampai di hold sampai summer. Kante malah tiba-tiba muncul namanya. Yang entah nggak tahu gimana beritanya lagi. Sekarang kita bahas pemain yang diisukan out. Sempat kemarin Santer, bahkan sebelum Cole Palmer ke United, Santer bakal ada penebusan Enzo Fernandez. Kira-kira. Kita nggak bakal, ini kan udah terbukti. Enggak ya? Siapa tuh? Hah? Siapa? Enzo Fernandez. Oh ya. Yang katanya mau ke Madrid lah, mau ke PSG lah, ya kan? 2 kali kan? Katanya nggak betah gara-gara Mahrez cabut. Ya, itulah. Kalaupun iya, gitu. Lu setuju gak Enzo cabut? Kalau Enzo sih gue nggak setuju ya. Gue ngelihat gimana determinasi dia di 2 game tuh oke banget. Cuman gue boleh langsung ke Paul Palmer nggak sih? Nggak seru dong. Ntar gue nanya dulu. Kan jadi peran gue di-cut gitu. Nggak perlu ada gue. Lu bikin video sendiri kalau kayak gitu caranya. Bertele-tele. Nggak setuju gue. Enzo. Nggak setuju kalau dia di cash out. Duit loh itu. Enggak, katanya dia enggak, karena ada yang bilang dia tuh termasuk salah satu yang enggak seneng si Enzo. Iya, makanya. Itu dia mah profesional, cuy. Dan dia ternyata ya udah statement yang terakhir adalah dia sama James bakal tetap mau di sini kan. Ya. Dia udah ngomong sama James langsung. Tapi Enzo Fernandez sih gue masih butuh sih. Chelsea butuh banget di saat ini. Nggak mungkin kan tiba-tiba gue ngomong cabut ya lah Enzo kalau duitnya oke. Mati dong gue sama netizen, mati dong. Enzo cabutnya ntar umur 28 aja, mati dong. 28 nggak apa-apa. Lagi pik-pik ya anjir. Nggak masalah. Kaisedo juga. Toni Kroosnya itu. Kaisedo 27. Apaan? Enggak, bukan gue bilang cabut 27. Enzo 28, Kaisedo 27 dong. Ya iya, maksud gue tuh pick main buat tuh 28. Jangan cabut. Pemain lain udah gampang. Umur 32 ada 32. Ya udah, 33 deh. Nah, iya. Pensiun di Chelsea lah ya. Semoga. Tapi kayaknya nggak mungkin. Tapi ada kemungkinannya. Yang masih berhubungan dengan Cole Palmer ini. Yang katanya mau dimasukin ke... enggak deh. Itu nggak ada namanya. Di Untouchable. Di Untouchable tuh Enzo nggak ada masalahnya itu. Oke. Yang ada malah Moy. Cole Palmer nih. Kemarin sering santer kabarin katanya mau ke MU. Kan nggak masuk akal ya. Gara-gara pengen di Manchester aja gitu. Oke. Kampung halaman. Dan dia kata kecilnya fan MU katanya. Iya. Itu yang pertama kali ngeberitain siapa? Ternyata The Sun. Iya, emang The Sun. Nah, kan orang Inggrisnya bilang don't buy The Sun. Artinya nih emang media The Sun ini terkenal akan fakta alias sensasi gitu. Ya, The Sun ini ibaratnya lampu merah lah ya. Clickbait. Tapi gue baca tau lampu merah sekarang jadi lampu hijau. Jalan. Jadi intinya tudingan Palmer mau balik ke Manchester itu 80% hoax. Karena langsung dia tanggapnya sama Liam Hosseino. Betul. Orang Palmer hidup di London happy kok. Gitu. Ya, he's happy. Iya, karena kenapa happy ntar setelahnya ini ada sangkut pautnya. Gue ketemu karena gue terakhir kalau dia bilang bukan tinggal di London, gue ketemu Palmer terakhir dan dia happy. Nah, ya gitu. Gitu. Kondisi dia baik-baik aja, dia happy. Iya. Jadi nggak ada kemungkinan untuk pindah. Dan dirilis lah itu nama-nama The Untouchable. Cole Palmer di situ ada, Moises Caicedo di situ ada, Caicedo, Reece James di situ ada.
Yang nggak ada malah Enzo Fernandez. Itu. Makanya tadi gue buka dengan Enzo Fernandez. Yang akan dipotong langsung ke Cole Palmer. Itu poinnya. Wanda Grombol. Emang kenapa? Kenapa lu bilang dia happy? Kenapa bisa dibilang masih Palmer nih ya? Iya Palmer nih. Kan udah kayak mana-mana lagi. Gue udah ngamut soalnya. Gara-gara lu potong udah Palmer aja. Itu ada standing. Enggak usah dibahas itu nanti terakhir orang udah club statement. Udah club statement. Seru, itu seru. Ya udah, tadi alasan yang tadi dulu apa yang lo mau sampein? Yang bikin seru tanya apa? Emang apa seruan gitu deh. Enggak, ntar dulu. Ini Cole Palmer dulu anjing. Tadi lu bilang ada kata alasan biar kenapa Cole Palmer seneng tinggal di London ada alasannya. Iya. Apa? Bisa nonton reggae. Iya yang di jalan kaki celingak pakai rambut gimbal itu kan, pakai topeng. Enggak, sekarang apa yang lu harapin dari seorang manusia yang diajak nikah ceweknya malah ceweknya diputusin. Udah itu aja. Cole Palmer secara dia pemain bola oke. Hidupannya bagus ya kan. Pemain bola di lapangan keren. Cold. Just like his name. Branding oke. Ya kan, dia nekat bener-bener yang katanya dia dibilang apa itu punyanya Rodgers dia patenin oke. Iya. Kehidupan luar lapangannya aneh. Gak usah aneh, sesi wawancara pun dia aneh. Aneh. Iya. CWC, ini kita mulai dari CWC. Iya. Orang lagi bikin video random di Times Square. Palmer lewat naik skuter elektrik. Itu mau final loh, ingat. Iya. Itu waktu itu mau final. Gue nggak tahu. Lagi tuh. Pacarnya ngajak nikah, diputusin. Berita itu belum dingin. Tiba-tiba dia ke festival reggae. Dan yang anehnya lagi dia pakai wig gimbal. Sama topeng. Freedom to freedom. Aneh. Iya. Tapi gitu, biasanya orang jenius gitu, rata-rata gitu. Orang kayak Cole Palmer emang ada bahasanya autis. Top of man lo itu ya? Top of man gue waktu dia lagi sesi wawancara sama Tosin. Sama gue. Ini siapa yang bikin ini? Press conference kan? Press conference, nah itu. Dia nyuruh panitia bikin buat Tosin. Nih, siapa yang nilai award? Ada komitenya. Ya udah bilangin Tosin mau dapat. Apa? Kan ketahuan banget temen lu itu nggak OP. Kan jatuhnya mungkin dulu itu bercanda, sekarang jadi kehinaan, ngerti nggak? Iya. Karena Tosin underperform dong. Apa? Mungkin dulu bercandaan, sekarang jatuhnya jadi kehinaan. Astagfirullahaladzim. Nah, ini yang bilang seru. Udah ya, menurut lu deh Cole Palmer deh, menurut lu Enzo dan Cole Palmer mungkin nggak cabut dalam waktu dekat summer ini deh. Summer atau summer ini sama summer depan deh, 2 tahun deh, kita kasih waktu 2 tahun. Menurut lu dua pemain itu yang paling sering diberitain bisa cabut, mungkin nggak cabut di 2 musim ke depan. Menurut lu gimana teman-teman? Ya, dengan segala keanehan 2 orang itu. Ke pemain lain yang akhirnya ada tim statementnya. Gue tadi sempat baca tim statementnya, mana gue lupa lagi. Madrid. Ya belum gue screenshot ini dia. Ada tim statementnya, akhirnya ya Raheem Sterling cabut. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, ini gue masih gak ngerti nih. Ya. Ini biasanya statement yang keluar kalau kita pelatih cabut. Iya. Raheem Sterling has today departed Chelsea Football Club by mutual agreement. Itu dia. What the hell is happening? Ini mungkin orang pertama yang di tim besar putusin kontrak, ibaratnya nggak bakal kontraknya dengan mutual agreement. Biasa kan loan atau lu terjual, dijual atau ditebus, klausulnya bisa. Ini mutual agreement. Nah, sebut aja kita mundur dulu. Ya, dia ini kan dibeli dari City dengan harga 42 juta something. Betul. Karena 42 juta aja ya. Oke. 42 juta pon. Gitu. Dengan gaji yang bukan lumayan, seselangit ini. 325.000 per pekan. Ya. Nah,
Sedangkan dia datang pas tahun 2022 itu, dia main cuma main bener ya 1,5 musim. Oke. Dan 1,5 musimnya lagi itu bisa dibilang dan sisanya sampai sekarang itu bahkan masuk ke Cobham aja terpisah, nggak masuk tim utama. Untuk saat ini kondisinya Satu musim belakang. Oh iya, satu musim belakang. Iya, dia bahkan dia nggak dibarengin sama tim utama. Nggak masuk tim utama pun gajinya utuh. Iya. Nah, 200 berapa? 250? 325 per week. Per week. 325.000 pounds per week. Iya. Dan kalau misalkan dia sekarang diputuskan kontraknya, Chelsea mesti bayar dong sisanya. Ya. Sampai 1,5 tahun lagi nih. Oke. Masih 18 bulan. Alright. Itu kalau misalkan jumlah-jumlahin itu melebihi harga Chelsea beli. Oke. Nah, inilah guys. Serunya punya pemilik Amerika. Hitung-hitungannya gila sih. Gue nggak tahu ya lobby-lobby apa. Apa tuh? Per week ya? Per week gila. Lobby-lobby apa yang dibikin sama Clear Lake ke Raheem Sterling yang untuk merelakan gaji 18 bulan ke depan itu gak dibayar. Ini emang yang, ya? Iya dong, kan mutual agreement. Keputusan bersama. Kalau misalnya dibayar masih ada segitu. 31 juta 200 juta. Pounds. 31 juta 200 ribu pound. 31,2. Iya. Coba kali pounds 20.000. Berapa tuh? 62 miliar. Ya nggak percaya itu hitungan gua. 624 miliar. Yang gue bilang tadi Gila. Iya kan segitu. Wah itu bisa beli pemain 2-3 pemain itu. 31 juta pounds ya dapat lo pemain-pemain Tier B bisa. First team prospect. Ya. Atau backup. Ya, intinya karena gua agak risiwan, sorry banget nih. Ini lu adepin ke sini dah. Lu kan selalu adepin ke sini mulu. gitu. Ini telat sih gue ngingetinnya, maaf. Iya, udah 40 menit. Udah 40 menit. Intinya Nggak usah begitu. Gue gelian. Dah. Yaudah gitu aja. Ya. Jadi intinya karena emang nggak dibilang kan di statement itu dapat pesangon apa nggak ada kan. Nah itu yang misterinya guys. Ini keren banget sih. Ini karena Clear Lake ya. Dia bisa ngelobi orang untuk nggak ngebayar duit segede itu dan Sterling nerima akhirnya mutual agreement. Cuma kalau gue pikir ini ada pemikiran bahwa Sterling ini masih mau main di timnas Inggris, entah di Piala Dunia besok atau di Euro 2008. Jadi dia buru-buru nyari tim. Nah dia mikir kayak daripada harga lu nih omongan nih pemikiran gue doang ya menurut keyakinan saya ya. Gue milih duit 31 juta dan gue diem tetap kayak gini, tapi hasilnya mungkin karir gue mati. Tuh. Atau gue ikhlasin ini 31 juta, tapi gue masih ada harapan buat main di tim lain, ada chance buat masuk timnas. Itu dia. Gue mikirnya sana. Karena udah pasti Liam disuruh sama Clear Lake kayak jangan main anak, jangan mainin. 18 bulan lu nggak main, hilang tuh sentuhan, tendangan. Lu tahu Sterling, ya? Iya lu tahu Sterling kan mainnya gimana kan? Pantatnya kan Hazard itu kan itunya dia spoilernya dia itu bikin dia bisa gitu. Artinya emang Sterling ini dia sebenarnya mau comeback lagi, mencari tim lain dan merelakan sisa gaji yang nggak dibayar demi dia bisa main di timnas lagi, entah di Piala Dunia atau di Euro. Dan buat tim lain, info kali kalau kalian lagi mikir yang enggak free transfer bro hitungannya. Iya. Free agent bro. Kayak Mbappe ke Madrid, kayak THA ke Madrid. Ya walaupun bukan sekelas Mbappe, pun bukan sekelas kayak THA. Pogba ke Juve MU pertama. Betul. Paling enggak ya oke lah Sterling lah ya. Buat lu kayak buat tim-tim kayak Fulham, buat tim-tim kalau dia mau tetap di Inggris gitu ya, untuk dia mau stay di Inggris gitu, mau home ground lah, main home ground yang ada bisa dibilang ada janjinya di situ performance. Ya tentu buat kayak Brighton, bohong Brighton nggak mau. Tapi menurut gua dia masih mau di London. Apakah dia akan? Tapi kan dia aja dibalikin. Arsenal. Ya iya. Ini masih mau di London, bukan karena dianya, karena keluarganya. Fulham berarti fix. Karena anaknya main udah sekolah bola di Arsenal U9. Oh. Satu. Bukan di Al-Azhar London ya? Tarki London. Cowok, kan anaknya cowok. Iya. Maksud gue
Itu satu. Ya. Terus juga Lu sering ke Tarki dulu. istrinya. Hah? Sering ke Tarki. Info lagi aja nih buat bini gue. Zaman udah nikah. Zaman belum nikah. Hah? Zaman belum nikah lah. Sebelum nikah. Kuliah. Masih udah sama bini lo kan waktu itu? Belum lah. Udah. Belum. Kan Tapi jauh bukan buat Tangsel ke Tarki. Jauh. Ya Dika deket ya Dika. Kotak-kotak. Gue tahu lagi bahan roknya kayak gimana. Jadi kelima. agak ada bludrunya gitu tuh. Iya. Kok tahu? Bentar lagi lanjut. Jadi anaknya udah sekolah bola nih di Arsenal U9. Oke. Terus istrinya pun udah bilang, nah ini sama Apa? kayak Gitu istri siapa Peter C. Pedro Rodriguez dulu. Peter C. Enggak, si Pedro itu kan dia sebenarnya anti banget main di tim. Inggris. Ya pokoknya main di negara yang ekuator, mendekati ekuator tuh paling anti. Why? Karena dingin. Udah masuk main dingin, tempat dingin. Istrinya. Istrinya gak kuat dingin. Iya. Emang kalau orang Jati Asih gitu. Orang Jati Asih lu mau ke puncak sakit. Cepet orang babelen. Lebih parah itu mah. Tapi setelah tinggal di London, semua tuh berubah. Dan ada isu kan dulu Pedro mau ngajak Messi. Karena istri Messi si Antonella itu sama si istrinya Pedro tuh temenan. Nah, ternyata dibilang, enggak kok di London tuh seru, nggak dingin-dingin banget. Hidupnya seleb Padahal. gitu. Tapi katanya Messi lebih suka yang anget-anget, makanya dia pindah ke Miami. Gitu. Messi-nya ya. Nah, si istrinya Sterling udah nyaman banget di London. Lu bayangin kok tiba-tiba ada ke Fenerbahce, tiba-tiba Istanbul tuh. Tiba-tiba kalau misalnya jamuan makan malamnya sama Erdogan, Iya. kaget juga. Waktu dia pindah ke ini CSKA Moskow, dia lagi datang. Kenapa pindah ke negara rawan konflik semua sih? Dan dia pindah ke Venezuela. Jadi itu, faktor London ternyata berpengaruh besar. London I'm in love sih. Berarti kan. Iya. Ya Peter Cech kan juga gitu. Alasannya dari Chelsea mau pindah ke Arsenal, keluarga. Iya itu. Iya rata-rata kayak gitu. Jarang pemain yang udah ke tim London pilih Mau keluar keluar. London, kecuali kalau udah parah banget ya. Karena tuh di London enak. Enak ya. Gue 8 kali ke London tuh betah sih gue. Dapat MBG. Hah? Dapat MBG. Enggak sih. Enggak betah gue di London. Betah. Mahal soalnya. Ngebayanginnya udah males. Nah, kita bakal buktiin itu bener apa enggak. Jadi kalau ada teman yang mau ngaji kita, langsung gitu. Hah? Langsung gitu. Kemana ke London? Iya. Dia yang punya tour and travel ya? Iya. Kita make Kalau nggak ke sure London umroh, nggak apa-apa udah umroh. Yakin? Gue sih ayo Yakin. banget. Ayo gue mah ayo. Kalau siap botak di sana. Kan udah. Udah pernah gue botak. Kan banyak di video football juga gue botak. Jadi sebenarnya kalau lo mau tahu, gue setiap habis botak berarti gue habis manasik haji. Oh, siap. Nah, terus kata lu di sini kita disuruh, gue disuruh bahas taktik nih. Halus tuh. Iya. Ya gitulah intinya. Ya jangan kaget kalau misalnya Sterling tahu-tahu ada di London. Tapi kayaknya nggak mungkin di Arsenal ya. Enggak. Karena kan dia di Arsenalnya sudah terbuang kan. Iya. Tottenham itu kan. Hah? Tottenham. Fulham lebih masuk Fulham akal. sih, ya, Fulham. Karena dia harus pindah rumah. Brentford West London. Iya, Brentford bisa. Crystal Palace pun bisa. Ini kita ngomong gini, biasanya ada kejadian ntar nih. Iya kemarin lu gue Apa? City. Bonanote. Ya, Cabut. Leeds. Gue Leeds. City. Anjir. Aneh lu. Mulut lu bosial. So, next match kita bakal ketemu West Ham. ya. Forever blowing bubble. Ya, West Ham. akan memberikan inilah Barat. kemenangan kelima lah langsung buat Chelsea lah. Potong rambut tuh fans Chelsea yang nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Ketemu West Ham. Bakal ada taktik baru lagi kah? Atau bakal ada line up yang diutak-atik lagi kah menurut lo? Atau Chelsea bakal mempertahankan Gue pengen bentuk si Liam Delap main. di Liga? Iya. Why? Karena kan banyak banget yang udah marah-marah sama Delap karena dia bukan koleksi gol, koleksi kartu. Malah striker. Iya. Karena gue ngelihat West Ham ini buat digolin lewat sundulan-sundulan dia lemah dia.
Kalau bola counter lemah. Ada Socek kan? Hah? Ada Socek. Iya, cuman si Areola ini kalau bola terus gitu dia backup kipernya. Iya. Iya. Gitu. Ada Pons. Terus apalagi yang lu mau dari situ? Menurut lu bakal kayak gimana? Estevao dimain dari awal. Kan kemarin juga main dari awal. Iya, main terus. Iyalah, Garnacho mendingan jadi super sub sih. Nah, itu dia. Ternyata lebih enak dilihatnya. Ya udah Pedro Neto udah serah dulu, capek, udah ganti Mas Adit kan. Mas Adit tidur tuh. Mas Adit tidur. Ganti Garnacho. Iya. Jadi gua sih pengennya nanti kan mana di home sama Bridge. Ya kan? Jangan cuma kita bertumbuh sama satu striker doang gitu, gue pengennya. Ya, kasih masalahnya dua-duanya nih umurnya beda setahun, coy. Nah, kalau lu dikembangin satu doang, satunya setak. Itu dia. Dan kalau lu lihat kemarin Højlund main, itu dia mengingatkan gue sama siapa? Giroud. Giroud pivotnya. Yang pocer. Iya, bener-bener gitu. Pemantul. Iya. Itu yang gue mau delap tuh ngeruncing lagi itu ke pemantulan dia. Gitu. Ya yang ganggu lah ya, yang ganggu. Tembok. Karena si West Ham tuh backnya tuh si Diouf udah balik dari ini AFCON. Iya. Iya tuh dia lumayan itu. Tapi kan waktu kita bantai-bantai juga masih ada Diouf. Nah, itu pelatihnya bukan yang sekarang, pelatih West Ham. Sekarang kan si Nuno kan? Nuno Espirito Santo. Dia kemarin menang loh Tottenham di kandangnya Spurs. Mantan pelatihnya Pedro Neto berarti. Ya. Ya, kita lihat aja nanti ya. Tapi menurut lo bakal menang nggak? Menang. Pakai delap. 2-0 menang. Golin siapa aja? Yang golin Tosin salto. Enzo penalti. Sama James free kick. Bola mati semua tuh ya? Iya. Stuck banget kayaknya tuh. Bola hidupnya stuck tuh. Iya, gitu deh pokoknya. Dapatnya bola mati semua. Iya. Ya udah deh. Suka-suka lu. Kalau menurut kalian gimana guys? Kalau menurut Wanda cuma pengen delap dipasang dengan berarti shape-nya mah sama ya? Sama. Shape-nya bener-bener ya udah main mirroring aja. Gimana West Ham main ikutin balikin. Kondisional aja tapi lu maunya ada delap. Iya. Estevao main di kanan. Neto di kiri. Apa Garnacho main duluan? Gittens gue mau di kiri. Rotation, man. Tapi kalau misalnya Pedro Neto main di kiri, Estevao di kanan, kita habis dong. Enggak lah. Estevao kan backup-annya Pedro nanti. Enggak, maksud gua kalau misalnya main bareng nih kayak kemarin nih. Sebenarnya kemarin tuh gua agak mempertanyakan ketika Pedro Neto balik ke kiri. Ya walaupun kanan kiri Pedro Neto hidup ya. Cuma kan yang bisa di kanan nggak banyak. Cuma 2 malah sekarang hitungannya. Palmer nggak mungkin dikananin lagi dong. Bisa aja. Bisa, cuma kayak sayang nggak sih? Karena gue ngelihat si Liam ini lebih nyaman Enzo dari nomor 10. Oke. Itu double pivotnya si Santos sama si Caicedo. Santos ya. Udah itu. Berarti Palmer ada kemungkinan bakal sering taruh kanan lagi. Agak ajaib sih. Cuma ya udah. West Ham apa yang lo harus takutin selain Diouf yang udah balik lagi dari pelatih barunya? Ini keeksplosivitasan winger dia. Ada Summerfield di kiri, kanannya Bowen. Tuh Tami harus sekarang. Iya, Bowen ya aneh ya. Bowen kanan, kiri Summerfield. Coba ya kalau Bowen mainnya kayak di putaran pertama sih nggak terlalu ganggu lah. Tuh lihat dia 3 match menang mulu loh WSM. Tuh. Ini ntar bakal lu screenshot kirim ke Mas Adit kan ya? Kita ngeliat kedua soalnya. Iya. Oh iya. Spurs menang main di White Hart ya? Iya. Menangnya juga asik-asik lagi. Asik-asik dengan dirimu. Asik-asik. Sunderland 3-1 lawan tapi kan lawan kalah. Iya. Bisa lah. Ya udah jangan lama. Bisa lah. Maupun di satu ini mau ada kafe ini. Gitu aja menurut kalian gimana guys tentang match kemarin Chelsea lawan Napoli? Ya. Apa kalian setuju dengan suara kami berdua atau punya pendapat sendiri tentang match Chelsea against Napoli dan Chelsea against Crystal Palace sebelumnya walaupun kita nggak bahas banyak ya. Thank you banget udah nonton sampai akhir. Udah masuk jam juga. Gak sampai sejam sih kayak 49 menit, 48 menit lah video ini. Thank you banget udah nonton sampai akhir. Thank you banget udah subscribe, like, comment, and share. Dan thank you juga yang kemarin-kemarin sempat ngasih kita sama Ria. Thank you banget kemarin. Itu sangat-sangat membantu untuk kita makan di Belek. Belek in the sky. Belek in the sky. Ya. Walaupun kita nggak seramai Green Boys nontonnya, tapi paling nggak makan siang kita sama. Iya. Belek itu kalau malam dia hawanya kayak Ibiza.
Nggak percaya. Tanya Ustadz Jojo. Ustadz Jojo. Assalamualaikum Ustadz. Main kali sini ya? Iya Tad. Kemarin kan udah ngobrol sama Wanda di komen-komen kali. Coba hal khair. Lo DM nggak abis itu? Ngobrol di DM nggak? Enggak. Emang nggak pernah melek, dikasih kesempatan, heran. Gue nggak bisa tuh, gue nge-upload gitu. Ya udah lawan. Thank you banget teman-teman. Segitu dulu video dari kami ya. Gue talent acquisition gue jelek banget emang. Talent acquisition. Harus banget diomongin sekarang. Kan bisa ntar kita closing dulu. Iya. Kan orang nggak perlu tahu kelemahan lu apa. Gak bisa lo jadi talent manager lo. Ya. Susah juga jadi sales kalau kayak gini mah. Nah. Iya, makanya belum jualan. Orang nggak enakan. Orang nggak enakan. Ya. Thank you banget teman-teman. See you in the next video. Karyo cabut. Belum puas tadi. Udah cabut. Belum. Masih setengah. Jauh. Video besok bisa lah baru bikin ucapan. Ya bisa. Berarti lama lagi dong. Hah? Lama lagi dong. Ya enggak, buat video ntar tunggu lengkap aja bertiga. Sama Rehan. Iya. Bang Bex. Sama Bang Bex. Nanti ya. Nantikan video berikutnya dan nantikan kita ada sedikit kejutan, ada sedikit format yang berbeda. Iya. Dari studio bola yang lagi kita godok. Jadi pas lagi mulai, halo semuanya kembar, buah, kuntilanak lewat. Atau misalnya nanti openingnya, halo selamat malam Indonesia, gitu. Apa? Bocah kuring. Astagfirullahaladzim. Lah. Bodoh. Kamu sih yang ngerti gue masih. Bucet. Si siapa nih? Kontennya siapa? Siapa lagi?